Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran Kang Mas. Semoga sampean nggak bosen ya. Kita akan update MotoGP. Dan tentu saja Cak, update kali ini akan berhubungan dengan yang sudah kita bahas kemarin. Teman-teman semuanya, kita akan menjadi video terakhir untuk di Misano kemarin. Tapi secara general kita akan ada continue lagi, akan ada sambungan lagi di mana dari kemarin para pembalap MotoGP sudah ngetes motor terbaru, ngetes komponen terbaru. Namun Kang Mas, tentu saja IWP nggak akan bahas sekarang, biar kita fokus. Tetapi kita akan bahas mengenai begitu banyaknya hoax yang bukan hoax ya, mungkin begitu banyak sekali komen-komen yang mengatakan bahwa Marquez kemarin Misano kemenangannya tidak murni Kang Mas ya. Jadi bahasa-bahasa itu tersiar dari komen-komen netizen. Jadi bahasanya adalah Marquez menggunakan motor GP25, komponen sasisnya GP25. Jadi diam-diam ada permainan licik dari Marquez yang berkembang begitu, katanya begitu Cak. Makanya WP ingin bahas demikian, maksudnya ingin membahas lah. Kita akan coba gali dari sana, apakah betul yang namanya Marquez melakukan kelicikan, jadi ada kecurangan, di mana diam-diam Gresini mendapatkan suplai dari Ducati Factory, sasis baru, sasis yang dicangkokkan diam-diam, atau komponen yang dicangkokkan secara diam-diam. Ini adalah komponen yang 2025, tapi diam-diam Ducati sudah menyuplai untuk Marquez pada GP23-nya. Apakah itu benar Kang Mas? Nah, teman-teman semuanya, IWP juga ingin bahas sesuatu yang penting sekali, artinya pernyataan dari pembalap Cak. Jadi kemarin kan analisa kita, kemarin adalah penuturan kita semuanya berdasarkan beberapa informasi yang kita kumpulkan. Jadi per hari ini, video ini, IWP ingin nge-share ke semuanya pernyataan lengkap dari Pecco Bagnaia dan juga dari Marquez biar tercerahkan Cak. Pokoknya channel ini Kang Mas, Ibu sudah tekankan, channel ini menggunakan informasi dari informasi yang betul-betul sahih. Jadi informasi yang berdasarkan pembalap, based on komentar pembalap, based on apa yang dirasakan pembalap. Kita mengupas, kita menelaah, kita memberikan informasi ke sampean semuanya berdasarkan dari apa yang dikatakan pembalap. IB nggak mau dikatakan komentator sok tahu ya, sotoy Kang Mas ya. Karena ya tahu sendiri ya sampean ya, kadang-kadang komentar MotoGP ini aneh ya dari kacamata IWB. Kadang-kadang hanya opini pribadi, hanya keyakinan pribadi tanpa dasar. Jadi kalau IWB nggak mau seperti itu, IWB sendiri sudah berpengalaman dalam hal MotoGP sudah sejak lama sekali. Mungkin sebelum ada YouTube, IWB sudah pengalaman di sana mengupas tentang MotoGP. Makanya di tahun 2015 Trans 7 pada saat itu nunjuk WP menjadi komentator MotoGP ya. Walaupun kita nggak terus akhirnya Cak, ada sesuatu yang mungkin nggak cocok ya ibaratnya, tapi it's okay, itu adalah masa lalu. Tapi yang jelas adalah Iwan Banaran selalu mencoba untuk memberikan informasi paling sahih, informasi yang akurat biar sampean juga tercerahkan, tidak berdasarkan opini atau analisa pribadi yang tentu saja akan menyesatkan. Nah teman-teman semuanya, yang pertama IWP ingin mencoba menjawab beberapa komentator dari MotoGP, netizen maksudnya komentator MotoGP, komentar dari netizen maksudnya Cak, bukan komentator MotoGP nih. Jadi komentar dari netizen yang beberapa komentar ya dari kacamata IWP terkesan menyesatkan. Jadi terkesan agak aneh dan ambigu, ya bukan ambigu lagi sih Cak, itu betul-betul membuat IWP tersenyum Kang Mas. Jadi teman-teman semuanya, ada sebuah opini, keyakinan, beberapa komentar ya di sosial media, IWP baca di YouTube, di Instagram, di Facebook yang mengatakan ya bahwa Marquez menggunakan komponen GP25, komponen yang seharusnya tidak ada pada GP23, dikatakan Marquez menggunakan komponen itu pada GP23. Jadi ibaratnya Kang Mas ya, Ducati ini diam-diam menyuplai, bahasanya demikian. Nah pertanyaannya, apakah itu memungkinkan? Apakah itu betul? Teman-teman semuanya, tidak hanya GP25 Cak, bahkan Marquez dikatakan diam-diam sudah menggunakan komponen GP24. Nah, inilah yang IWP ingin jawab sama semuanya, bahwa secara apapun itu jawabannya adalah almost zero possibility. Jadi possibility-nya zero. Tidak mungkin terjadi itu Kang Mas. Karena namanya MotoGP itu sangat ketat. MotoGP memiliki aturan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Jadi kalau ada ditemukan hal seperti itu, tentu saja akan mendapatkan punishment yang besar karena semuanya dihomologasi. Artinya ya memang sih kalau kita mau sasis bisa saja, tapi GP25 hingga detik ini pun belum ada batang hidungnya Cak.
Jadi kasarannya Tardozi mengatakan bahkan kemarin ya, mungkin hari ini kita perlu cek lagi karena IWB ingin belum menggali ya secara detail bagaimana tes Misano hari ini. Tapi di hari kemarin pada saat pengetesan MotoGP ternyata GP25 belum nongol, Cak. Jadi kemarin ya para Ducati, jadi para pembalap Ducati hanya mencangkokkan atau mengetes komponen-komponen yang masih sangat-sangat ya visual ya, jadi masih sangat di permukaannya aja. Ini adalah GP24 lah intinya gitu. Jadi GP24 yang disempurnakan dengan beberapa aero, tapi secara general GP25 memang belum nongol. Jadi nggak mungkin dicangkokkan Ducati. Itu yang pertama. Kedua adalah kontrak, Cak. Grassi ini adalah tim satelit yang tidak memperoleh hak untuk mendapatkan eksklusivitas, tidak akan mendapatkan perlakuan khusus karena bagaimanapun prioritas ya dari Ducati adalah Pramac. Karena memang kontrak mereka adalah kepada Pramac yang lebih besar daripada Gresini. Bahkan Viro 46 tahun ini pun belum mendapatkan itu. Jadi Pramac prioritas bagi Ducati dan Pramac juga yang mendapatkan GP24. Jadi kalau kita menggali lebih dalam lagi, semuanya adalah hoax dan dipastikan tidak ada Marquez menggunakan komponen GP25 ataupun GP24. Itu adalah GP23 pure. Jadi tidak ada namanya licik-licikan. Marquez memang menggunakan Ducati GP23 dan saat ini ya informasi dari Chart jadi mereka memang mendapatkan arahan yang sangat detail dari Marquez sehingga mereka bisa ngulik-ngulik ya. Jadi bagaimana mencoba untuk mengejar GP24 dengan menyempurnakan settingan-settingan pada GP23 sesuai dengan arahan Marc Marquez. Teman-teman, itu yang bisa Ibu tekankan. Jadi jangan mudah percaya pada omongan netizen, jangan mudah percaya pada omongan komentator MotoGP sekalipun. Sama harus betul-betul cek seperti apa kredibilitasnya, seperti apa kemampuannya. Karena bagaimanapun sama harus cross check. Harus cross check. Jadi kalau kita ngomong seperti ini, sama juga jangan langsung percaya, sama cross check ke media-media besar, MotoGP.com, .com dan lain sebagainya. Itu penting, Kang Mas. Jadi biar nggak ada penyesatan dan perkataan dari siapapun yang katanya pengalaman MotoGP belum tentu bisa kita jadikan pegangan. Bahkan IWB pun ngomong seperti ini, sama cek aja. Jadi untuk membuktikan bahwa yang dikatakan IWB adalah betul adanya memang Marquez menggunakan GP23 dan tidak ada indikasi Marquez menggunakan GP24. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai Mandalika, Kang Mas. Karena ada rumor yang sangat kencang, ada problem ya tentang pembayaran dan sebagainya di Mandalika. Ya, kita sih memang sangat berharap sekali bahwa Mandalika akan tetap berjalan sesuai dengan schedule. Dan teman-teman, memang ada beberapa isu yang berkembang ya tentang Mandalika dan sebagainya, tapi IWB nggak akan komen yang terlalu jauh karena itu ranah agak sensitif, Cak. Tapi kalau dari kacamata pribadi IWB, insya Allah akan tetap jalan, Kang Mas. Karena kita juga sudah mendapatkan slotnya ya, artinya sejauh ini tidak ada informasi pembatalan Mandalika. Jadi MotoGP akan tetap berjalan. Kita juga sudah cek ke beberapa ring 1 ibaratnya ya. Insya Allah tidak ada perubahan schedule. Jadi Mandalika akan tetap digelar, tidak ada perubahan apapun. Dorna memasukkan Indonesia. Yang berubah itu adalah Kazakhstan dan India, tidak ada yang lainnya. Jadi artinya Indonesia tetap berjalan, Mandalika tetap berjalan. Karena IWB sendiri juga sudah ada schedule, Cak, untuk ke Mandalika MotoGP. Jadi tenang, sampai harus mengikuti IWB. Kita akan update buat semuanya dari Mandalika nanti di akhir bulan, karena IWB akan update dari sana supaya sampai tidak ketinggalan kereta tentang MotoGP. Nah teman-teman, itu sekilas beberapa informasi IWB. Yang penting adalah sampean tampung ini ya, kita buktikan nanti di masa depan. 2 poin yang sampean harus tahu tentang Mandalika dan juga Marc Marquez. Jadi teman-teman, itulah yang bisa share ke sampean semuanya. Nah, sekarang kita tinggal mencoba untuk menjabarkan ke sampean semuanya tentang apa yang dikatakan oleh Marquez dan juga Pecco Bagnaia. Kemarin kan IWB sudah share ke sampean analisa IWB, beberapa informasi berkaitan dengan Misano, luar biasanya Marquez yang memang secara race pace pada paruh race itu bukanlah lawan Pecco ya. Jadi kita sudah jabarkan kemarin berdasarkan belibetan Kang Mas. Bosonnya ini agak hujan, Kang Mas ya. Jadi mohon maaf kalau mungkin agak berisik. Tapi yang jelas, yang penting sama dengar suara IWB dengan clear, itu aja yang penting. Nah, jadi kemarin sudah IWB share sama semuanya betapa kekuatan dari Marquez yang very fast. IWB sudah tekankan sama semuanya paruh race untuk pace the end of the lap. Ibaratnya ya dari lap ke-17 sampai dengan akhir, Marquez bukanlah lawan Pecco, karena kita lihat bagaimana komparasi lap time-nya yang memang unbeatable. Bahkan Marquez menorehkan waktu 1 menit 31,5 itu di lap 20. Itu luar biasa banget. Makanya teman-teman, secara betul-betul clear ya, secara jelas Marquez akhirnya juara. Marc adalah the king of Misano yang terbaru.
Walaupun ada ya komentar-komentar, bukan komentar sih mungkin dari penonton audiens di Italia yang memberikan gini Cak, digituin Cak Marquez ya. Tapi kita salut pada Pecco yang memberikan semacam isyarat ya supaya tidak diteruskan. Artinya Pecco sosok yang memang baik secara orang ya, orangnya itu baik, secara sikapnya baik. Bahkan memang ada beberapa informasi yang terbaru yang kita dapatkan bahwa Valentino Rossi rumornya ya mengajari Pecco untuk ya membuat pesaing war, membuat semacam beberapa strategi yang agak-agak apa ya kita katakan ada drama-drama. Tapi ternyata Pecco menolak. Pecco mengatakan bahwa itu bukan style aku, jadi aku nggak bisa menerima saran-saran tersebut. Dan rumornya itu saran dari Valentino Rossi. Jadi teman-teman, ini Pecco memang orang yang lurus banget Cak. Ibaratnya wonge apik pol. Makanya kalau kita lihat dia walaupun dari sisi pernyataan-pernyataannya ya kemarin kan kita sudah bahas sama semuanya, menuduh Alex Marquez menabraknya, menuduh secara gas tidak dikurangi, tidak direm. Tapi ternyata akhirnya minta maaf walaupun Pecco tidak mencabut tuduhan itu, tapi dia meminta maaf karena secara bahasa terlalu menuduh, dan itu kata Pecco itu adalah sebuah pernyataan yang agak kasar, itu kata Pecco. Nah teman-teman semuanya, sekarang kita akan bedah pernyataan langsung dari Pecco yang mengatakan bahwa Pecco menyebut Marquez terlalu berani Cak. Jadi Mark dikatakan Pecco too brave and the braver. Jadi apa ya bahasanya, mungkin paling berani di antara para pembalap kemarin karena kondisi tricky, kondisi yang memang butuh perhitungan yang sangat-sangat presisi. Karena sekali salah Cak, akan sangat mudah ban itu lost traction. Itu kata Pecco, dan itu dinyatakan oleh Pecco secara gamblang dan lugas. Dan itulah yang ingin lebih besar kesamaan semuanya, pernyataan lengkap dari Pecco Bagnaia yang akhirnya memuji Marquez dan menyebut bahwa Marquez memang berani. Berikut kata Pecco yang kita terjemahkan dari MotoGP pasca race Misano kemarin. Dari sudut pandang kejuaraan, aku akan mengatakan, ya ini adalah hasil yang bagus dan membuat suasana hatiku tenang. Kalau dipikir-pikir, juara 2 bukan seperti kemenangan, tapi rasanya berbeda. Aku sudah berusaha sampai akhir, namun tidak bisa menang. Saat hujan mulai turun, aku kehilangan banyak waktu karena tidak bisa memahami kondisi dengan baik setelah melihat Morbidelli terjatuh. Sulit mencari limit saat kalian di depan pada kondisi cuaca yang rumit. Selain itu, Marquez sangat kuat di paruh kedua balapan dan aku tidak bisa memanfaatkan potensi maksimalnya. Hari ini penting untuk mencetak poin. Ketika aku melihat Martin memasuki pit, aku mengerti bahwa dia tidak akan mencetak poin. Dari situ aku berusaha menjalankan balapan tanpa melakukan kesalahan apapun. Strategiku berubah. Mungkin Jorge agak impulsif dan melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya, tetapi pilihan itu bisa saja diambil karena hujan cukup deras di lap awal. Mungkin hal itu dipengaruhi oleh terjatuhnya Morbidelli. Itu sulit, situasinya sangat rumit, dan dia mencoba gambling namun tidak membuahkan hasil. Apakah aku akan melakukan hal yang sama? Sejujurnya aku tidak punya pikiran ke sana, sebab perkiraan cuaca memprediksi tidak demikian. Aku mencium bau hujannya tidak akan deras. Aku tahu betul dengan cuaca di sini. Namun jika kondisi makin parah, barulah aku akan masuk pit. Aku melihat Martin kembali ke pit dari layar raksasa yang ditempatkan di tikungan terakhir, dan pada saat itu aku bertekad tidak boleh melakukan kesalahan. Marquez menyalipku dan aku mencari peluang untuk menyalipnya kembali, tetapi dia sangat cepat. Kecuali di tikungan pertama, namun itu bukan tempat yang tepat untuk mencobanya, atau menyalip maksudnya Cak ya. Apalagi tekanan banku juga meningkat signifikan saat di belakangnya. Ditambah Bastianini tertinggal 3 atau 4 detik di belakangku, jadi aku memutuskan untuk puas di posisi kedua. Menurutku, resikonya sangat besar jika aku mengikuti Mark, apalagi ketika aku kehilangan sedikit konsentrasi, rasa sakitku kembali datang. Untuk mengalahkan Marquez, hari ini kalian harus berada dalam kondisi 100%, dan hari ini aku tidak memilikinya. Tentu saja aku ingin menang. Aku selalu berusaha untuk itu. Kini kompetisi semakin ketat karena kamu tidak pernah tahu bagaimana masa depan. Lihat saja apa yang terjadi padaku. Kemarin aku tertinggal 26 poin dari Martin, dan hari ini aku tertinggal hanya 7 poin. Selalu sangat mudah untuk kehilangan atau memperoleh banyak poin. Jadi kita tidak boleh mengecualikan siapapun termasuk Mark yang memenangi 2 balapan terakhir. Bahkan Bastianini juga punya potensi. Keduanya bisa berjuang memperebutkan gelar hingga akhir. Menurutku hari ini tanpa hujan, Mark akan tertinggal sebab posisi startnya tidak menguntungkan walau dia sangat kuat sepanjang akhir pekan. Dan dalam situasi normal start di depan, race pace-nya akan bersamaku dan Martin. Dan harus diakui dia adalah pembalap yang berani, paling berani dalam kondisi seperti ini atau cuaca tricky. Yes, itu Cak
pernyataan lengkap dari Peko Bagnaya yang mengakui bahwa Mark memang berani, Kang Mas. Jadi teman-teman sudah gamblang ya kata-kata dari Peko yang mengatakan bahwa dia memang tidak memiliki space untuk mengikuti Marquez. Dia secara gamblang mengatakan bahwa resikonya sangat besar jika memaksakan diri. Jadi kalau dari kacamata kita, Cak, justru pernyataan dari Peko ini menandakan bahwa Peko adalah pembalap yang matang. Itu dari kacamata IWB, karena dia tidak maksudnya dia tidak terjebak dalam ambisinya. Karena jika kita lihat Marquez menyalipnya, jika memang Peko memiliki ambisi yang kadang-kadang membuat orang nggak bisa berpikir, itu akan menguntungkan bagi Martin. Jadi kita lihat ternyata Peko wise, Peko bijaksana, Peko bisa mengukur, dan itu dibutuhkan, Cak, bagi pembalap jika ingin juara dunia. Karena saat ini single point pun sangat berarti. Jadi itu yang menjadi fokus kita semuanya, bahwa Peko memang secara gamblang mengakui kecepatan Mark yang tak terkejar pada paruh kedua race ya. Dan juga konfirmasi Peko tadi memberikan penekanan bahwa dia happy walaupun secara posisi dia kalah dengan Marquez pada saat race kemarin. Tapi secara poin, ini adalah sebuah momen yang luar biasa dan itu membuat tenang Peko Bagnaya. Ya teman-teman ya, jadi itu gambaran dari Peko, pernyataan langsung Peko Bagnaya yang nggak bisa kita debat ya intinya. Jadi kalau ada pernyataan-pernyataan dari siapapun itu yang tidak berkorelasi atau tidak patokan ya dari pernyataan pembalap, ini malah ngarang sendiri, Cak, kalau dari kacamata IWB. Kuwi jenenge ngarang bebas ya toh. Jadi yang paling penting adalah pernyataan pembalap, karena pembalaplah yang merasakan, pembalaplah yang tahu kondisi di sana. Bahkan kondisi Martin kemarin, Cak, ada beberapa komentar nih yang menyalahkan timnya, yang menyalahkan Martin, karena kan memang ada semacam sinyal atau alert ya dari timnya bahwa kondisi sedang hujan. Dan saat itu tim dari Martin sudah menyiapkan motor dengan wet tire, dan ternyata Martin langsung merespon dengan mengganti atau masuk pit. Nah teman-teman, beberapa opini menyalahkan timnya Martin, ada juga yang menyalahkan Martin. Tapi begini, Cak, IWP ingin tekankan di sini bahwa tim itu hanyalah memberikan saran, tapi decision maker tetap pada pembalap. Artinya yang salah siapa? Yang salah ya juga tetap Martin, Cak. Walaupun sebenarnya nggak bisa disalahin juga, karena jika kemarin tuh hujannya deras tiba-tiba, taruhlah nih Martin masuk dengan wet tire, dan tiba-tiba ternyata secara cuaca itu makin deras dan deras, Martin fix pasti akan juara. Tapi ternyata sama tahu sendiri ya bagaimana cuaca ternyata malah mengering, dan itu membuat secara result itu berbeda. Tapi kalau sampai menyalahkan tim itu nggak benar, karena bagaimanapun decision maker atau keputusan tetap di tangan pembalap, bukanlah tim. Tim hanya menyarankan, tapi kalau seandainya pembalap tetap ngeyel ya dengan kekeh dengan pendiriannya nggak akan masuk ke pit, it's okay, no problem, nggak apa-apa. Karena yang tahu betul bagaimana di sirkuit adalah pembalap, bukanlah tim. Setiap jengkal dari aspal, bagaimana feel-nya itu adalah pembalap, bukan tim. Tim kan hanya melihat dari monitor. Tapi tim bisa memberikan saran atau tim bisa memberikan ya data-data yang dibutuhkan. Tapi secara general feeling bagaimana di aspal, bagaimana kondisi dari sirkuit, itu yang tahu adalah pembalap. Jadi bukan tim, teman-teman ya. Jadi tidak ada yang perlu disalahkan. Martin oke ya, gambling aja. Dan tim dari Martin juga bagus karena mereka sudah prepare. Tapi memang hanya strategi aja yang salah ya teman-teman semuanya. Oke, nah next adalah mari kita intip pernyataan dari Marquez, Cak. Apa yang terjadi dan bagaimana Mark bisa juara di Misano? Ternyata strateginya simple. Mark sangat percaya dengan local guy, artinya para Italiano. Dan Mark mengatakan, Ibu sudah share kemarin, dia mengikuti para Italiano. Kalau Peko masuk ke pit, dia akan masuk. Tapi kalau Peko nggak masuk, maka dia nggak masuk. Itu kata Marquez. Dan inilah yang kita dapatkan pernyataan lengkap Marquez setelah memenangkan Misano kemarin. Apa yang dilakukan Marquez, dan berikut kata Marquez. Aku harus mengambil risiko karena aku tidak akan rugi apa-apa. Aku tahu selama akhir pekan aku memiliki kecepatan balapan yang baik dibandingkan dengan Martin dan Peko. Tapi start dari 9 membuat posisiku sulit, terutama pada lap awal. Enia juga sempat menghantamku dan membuatku melebar. Disitulah kemudian hujan mulai turun. Aku memutuskan untuk mengambil risiko, dan dalam satu lap aku berhasil menyalip 5 pembalap, termasuk Peko, hingga aku leading. Niatku kemarin hanya mempertahankan posisi, namun aku terkejut pada paruh kedua balapan. Feelingku sangat bagus sehingga memiliki kecepatan yang luar biasa. Aku memasuki tikungan dengan sangat pede. Aku bisa mengkompensasi sesuatu yang hilang saat latihan bebas pada race minggu. Sensasi secara keseluruhan sangat fantastis. Hasil ini penting bagi keluarga tim Grace ini, dan aku ingin mendedikasikannya
Sebagai penghormatan khususnya kepada Fausto Gresini, keputusan Martin tidaklah gila. Karena jika pada lap itu terus turun hujan dengan intensitas yang sama, maka pilihannya akan membuahkan hasil. Dalam kasusku, aku berpikir lebih baik mengikuti pembalap yang lebih berpengalaman di sini, yakni para local guy Italia, Bagnaia dan lain-lain. Ternyata mereka tetap di track, mereka pasti tahu lebih banyak daripada aku, karena ini adalah tracknya. Jika tim Italia masuk ke pit, aku akan melakukannya. Jika mereka terus, maka aku mengikutinya. Strateginya adalah mengikuti mereka. Enea dan Pecco. Tertawa, Cak, kata Marquez. Setelah kesalahan di kualifikasi, hujan menjadi satu-satunya kemungkinan yang bisa membantuku dalam balapan. Seperti yang kita lihat di lap pertama. Baik Enea dan aku mengambil kesulitan di lap pertama. Di 3 lap pertama, Pecco dan Martin sudah lebih dulu mengambil alih. Saat aku bilang mengikuti pembalap lokal, aku tidak bercanda. Lalu Morbidelli terjatuh bukti balapan dengan trek dalam kondisi seperti ini tidaklah mudah. Terkadang kalian harus mengambil risiko. Di masa lalu aku crash di jalan licin dalam kondisi yang sama. Minggu lalu aku sudah lama merindukan kemenangan. Aku butuh waktu untuk mengasimilasinya. Ini penting karena berbagai alasan, dan dengan kondisi tricky seperti ini ternyata aku konsisten dan cepat. Seperti yang selalu aku katakan, untuk memenangkan kejuaraan kalian harus mengerjakan detailnya dan menghindari kesalahan seperti memulai dari posisi ke-9. Mungkin Fausto berkata dari surga dan mengirimkan 4 tetes air hujan untuk aku sehingga aku bisa mengambil keuntungan dari itu. Secara fisik mungkin kondisinya lebih buruk dibandingkan sebelum 2019. Sekarang aku bisa bertarung di track, tetapi persiapannya harus lebih baik saat di rumah. Namun secara mental aku merasa semakin kuat, terutama setelah akhir pekan seperti Red Bull Ring atau Aragon. Aku semakin percaya diri dengan motornya. Aragon selalu menjadi sirkuit yang bagus bagiku, tetapi memimpin di sini di Misano, menjauhkan diri dari rivalmu. Terkadang kalian melupakan perasaan ini dan hari ini aku kembali menemukannya. Mentalitas masih sama. Jika aku ingin bertarung di puncak, aku harus menghindari membuat kesalahan, tetapi kepercayaan diriku terus meningkat. Maka jelas bahwa apapun bisa terjadi di musim ini. Dalam kasus khusus hari ini, aku pikir pembalaplah yang harus memutuskan. Tidak mungkin tim mengetahui lebih baik dari pembalap mengenai kondisi trek, terutama dari kering ke basah. Tentang perbedaan GP23 melawan GP24, pada awal musim kami lebih dekat. Kemudian kami berjuang lebih keras. Ini adalah tahun pertama aku di Ducati. Tahun pertama dengan teknisi baru dan dengan tim baru, jadi wajar jika ada momen di mana dibutuhkan lebih banyak waktu. Waktu untuk beradaptasi dan menemukan arah yang tepat. Kami menemukan pengaturan yang ternyata berhasil dan kini sedikit demi sedikit sensasinya meningkat. Lalu di Silverstone kami membuat perubahan besar dan sekarang kami semakin dekat. Sensasi balapan periode 2019 hingga 2021 tidaklah terlalu buruk, terutama di sirkuit seperti Aragon, Austin, dan Misano. Dalam kondisi normal seperti akhir pekan ini, aku kembali merasakan kebebasan untuk menggerakkan motor sesuai keinginan. Titik lemahnya tetap ada, terutama di tikungan 11 di mana Pecco sangat cepat. Aku tahu aku tidak akan secepat dia di sektor itu, tetapi aku akan mencoba untuk mengkompensasi di tempat lain sehingga aku lebih dekat. Di beberapa tikungan, aku masih seperti nunggang Honda. Di beberapa tikungan seperti di Austria, aku tidak punya kepercayaan diri. Namun sekarang aku terus berkembang. Aku membalap dengan kemudahan yang sama seperti saat aku mengendarai Honda. Dengan gaya berkendara aku, memang aku masih kehilangan sesuatu. Tetapi, kini aku semakin dekat dan dekat. Yes, itu kata Marquez, Cak. Gila, Mas, lambe IWB sampai mimiran, Kang Mas. Panjang banget pernyataan Marquez. Jadi pernyataan pembalap itu penting buat acuan kita, biar kita memberikan informasi kesampaian itu berdasarkan yang aslinya. Jadi semuanya harus connect dengan yang ada di MotoGP, yang ada di maksudnya feeling dari pembalap. Semuanya harus terintegrasi, Cak. Jadi jangan sampai kita melemparkan isu liar, melemparkan pernyataan liar, analisa liar yang tidak connect dengan yang aslinya di balapan MotoGP. Jadi teman-teman, itu pernyataan lengkap Marquez ya. Jadi sampean bisa menyimpulkan sendiri. Kalau sampean nggak puas bisa sampean scroll lagi ya, sampean putar lagi ke belakang pernyataan Marquez yang WP sudah share dalam terjemahan yang begitu presisi ya. Maksudnya ya begitu detail lah, Cak ya. Jadi teman-teman semuanya, itu gambaran kesampaian semuanya tentang bagaimana Misano. Kalau kita semua pembalap pernyataan kita taruh sini bisa sejam, Cak. Makanya WP hanya ambil Pecco dan Marquez karena memang fokus kita dua pembalap ini. Kalau lainnya kan di belakang, Cak. Seperti Enea kan 3-4 detik di belakang. Jadi sepertinya kayaknya ya lebih baik kita langsung fokus kepada Marquez dan Pecco. Itu ya teman-teman ya. Jadi fix memang Marquez unbeatable di Misano. Dan hari ini ya, dan juga kemarin sudah ada pengetesan. Jadi tes private, tes MotoGP
di mana para tim sudah menerjunkan para pembalapnya, dan ternyata ada beberapa komponen yang sangat menarik untuk kita bahas. Bahkan Honda pun berubah total, Cak. Honda bodinya sudah nggak lagi kayak Honda, tapi lebih menyerupai Ducati, dari downforce-nya, dari downdraft-nya. Jadi semuanya akan kita bahas nantinya pada video terpisah. Karena kita sedang mengkompilasi, ya, IWP sudah mengkompilasi dari kemarin hingga hari ini, supaya kita betul-betul presisi, betul-betul lengkap, betul-betul clear. Karena tidak hanya Honda pastinya, ternyata juga Aprilia, mereka juga sangat fokus, karena ternyata Aprilia problem dengan rear tire-nya. Jadi rear tire ini membuat pabrikan Aprilia sekarang tidak ada confidence untuk hard braking. Itu kata Alex Spargaro. Jadi kita akan bahas nanti apa aja yang dibawa oleh mereka, termasuk juga Yamaha yang juga tampil sangat baik, ya. Jadi performanya bagus, signifikan, ya. Jadi kita akan bahas nanti. Yang jelas adalah King of Misano adalah Marquez, unbeatable, undoubtable. Jadi kalau ada yang mungkin komen-komen miring mengenai Marquez yang licik, kayak Marquez menggunakan GP25 kayak komponen ABCD dan sebagainya, yaitu hanya faktor nggak suka aja mungkin sama Marquez, ya. Jadi teman-teman, itu Cak update benar bersama semuanya. Fix Marquez King of the Misano, ya. Setelah kita bongkar datanya, sekarang sama komen di bawah. Kira-kira sama setuju nggak dengan pernyataan IWB? Kalau nggak setuju sama komen, setuju juga sama komen. Itu aja Cak update beneran. Seperti biasa, kalau sama suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lagi Cak. Sampai sholat 5 waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendos.